Berikut ini update terbaru kasus penyelewengan dana yang dilakukan Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi dibantu bawahannya Korsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto. Di balik polemik Puspom TNI versus KPK, kini terungkap sejumlah fakta baru tentang bagaimana aliran dana masuk ke kantong Henry. Siapa sangka jika ternyata transaksi uang haram itu dilakukan masih di dalam lingkup Mabes Polri. Di antaranya terungkap transaksi dilakukan di parkiran bank yang ada di Mabes TNI dan kantor Basarnas sendiri. Dikutip tribuntimur.com dari tribunvideo.com, ternyata dana negara dikuras atau dikorupsi sejak 2021 lalu. Artinya kurang lebih 2 tahun sudah dana negara mengalir ke kantong orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan Komandan Pusat Polisi Militer atau Dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko mengatakan, dugaan korupsi di lingkungan Basarnas dilakukan atas perintah dari orang 01 Kabasarnas, yakni Marsdia Henry. Diketahui Korsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto hanya menjalankan tugas dari atasannya. Beberapa tugasnya diantaranya yakni menerima laporan penyerapan anggaran pada setiap bulannya, mulai tentang data pengadaan barang jasa, meliputi pemenang, judul, nilai, serta progres pengerjaan. Afri juga bertugas untuk menghubungi pihak swasta yang sudah menyediakan pengerjaan dan menerima pencairan anggaran secara penuh untuk diberikan kepada dana komando. Ia juga menerima uang dana komando dari pihak swasta atas perintah dari Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, pada kesempatan malam hari ini sesuai janji saya bahwa kita dari Puspom TNI akan update setiap perkembangan kasus di Basarnas yang sedang kita tangani. Jadi pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan perkembangan kasus suap proyek alat deteksi reruntuhan yang melibatkan 2 personil aktif TNI atas nama HA dan ABC. Untuk kronologis penangkapan atau OTT yang dilaksanakan oleh rekan-rekan KPK pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, saya kira teman-teman juga sudah mengikuti pada saat press conference di KPK. Adapun perkembangan hasil pemeriksaan yang bisa kita dapatkan dari ABC dapat saya sampaikan sebagai berikut. ABC sebagai Korsmin Kabasarnas melaksanakan tugas dan fungsi semuanya atas perintah Kabasarnas mulai pertengahan bulan Mei 2021. Tugasnya antara lain menerima laporan penyerapan anggaran pada setiap bulan yang memuat data tentang kegiatan pengadaan barang jasa, yaitu terkait dengan pemenang, judul kegiatan, nilai, serta progres dari pekerjaan. Berikutnya, yang kedua, menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan anggaran secara penuh untuk memberikan dana komando. Yang ketiga, menerima uang dana komando dari pihak swasta. Berikutnya, mengelola pengeluaran dana komando terkait dengan operasional di Basarnas. Dan yang terakhir adalah melaporkan penggunaan dana komando kepada Kabasarnas. ABC mengenal saudara Meria atau yang lebih dikenal saudari Mary. Bertemu hanya sebanyak 4 kali, 3 kali di kantor Basarnas dan 1 kali di parkiran salah satu bank di lingkungan Mabes TNI. Tahun 2021, Ibu Mary pernah memberikan cek kepada ABC dari hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. Berikutnya, ABC menerima uang dari saudari Mary sejumlah
Rp999.710.400 pada hari Selasa 2023 sekira pukul 14.00 di parkiran salah satu bank di Mabes TNI AL. Yang pengakuan ABC, uang tersebut adalah uang dari hasil profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat pencarian korban reruntuhan yang telah selesai dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT Intertekno Grafika Sejati. Berikutnya pengakuan ABC, maksud dan tujuan Saudari Mary memberikan sejumlah uang tersebut kepada ABC adalah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Ini profit sharing mungkin istilah dari ABC sendiri. Yang kelima, ABC menerima sejumlah uang seperti tersebut di atas dari Saudari Mary atas perintah Kabasarnas. Perintah itu ABC terima pada tanggal 20 Juli 2023 dan disampaikan secara langsung. Seluruh barang bukti atau alat bukti yang ada pada ABC saat ini keberadaannya disita atau diamankan oleh KPK. Namun demikian penyidik Puspom TNI telah bersurat kepada KPK untuk melakukan permohonan penyitaan atau pinjam pakai barang bukti karena kebetulan barang bukti tersebut juga digunakan oleh pihak KPK sebagai barang bukti dari tersangka pihak swasta. Berikutnya, untuk keterangan dari HA sampai dengan malam ini masih berlangsung pemeriksaan. Saya belum bisa menyampaikan hasilnya, namun demikian dari keterangan beberapa saksi swasta yang ada di KPK, penjelasannya sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh ABC. Barang bukti yang kita dapat sesuai daftar barang bukti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPK ada sebanyak 27 item dengan 34 sub-item. Jadi dokumen-dokumen termasuk laptop yang digunakan oleh ABC ini untuk menyimpan data-data terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Pasal yang dilanggar terkait dengan tindak pidana yang kami sebut di atas tadi, kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPK dan menetapkan pasal 12A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Proses hukum dari hasil uraian di atas dan menurut keterangan saksi pihak swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Perlu saya tambahkan terkait dengan permasalahan ini, sebagaimana yang diarahkan oleh Panglima TNI, bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi
yang terjadi atau melibatkan personil TNI.